Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, taufik hidayah, inayahnya, nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita diberikan waktu oleh Allah, kesehatan, rahmat, berkumpul pada malam hari ini untuk pengawasan, mengkaji, mendalami isi dan kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, yang kita amalkan mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah, sehat walafiat lahir dan batin oleh Allah. Dengan sehat walafiat lahir batin kita semakin takwa pada Allah, semakin giat ibadahnya kepada Allah, dan semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, sholawat dan salam marilah kita haturkan dan junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, umatnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mari kita bika pengawasan pada malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mari kita lajengaken maos surat An-Nisa ayat 96. Insyaallah dugi 100. An-Nisa ayat 96. Sampun? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Wa maghfiratan wa rahmah. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'un la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Faulaika
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما Sadaqallahul azim. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ya. Jadi ayat 96 sampai 100 surat An-Nisa ini masih melanjutkan ayat-ayat sebelumnya, bahwasanya kaum muslimin pada waktu itu ya, diminta untuk berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bukti perjuangan jihad fisabilillah adalah dengan berhijrah. Hijrah kemana? Dari Mekah ke Madinah. Maka hijrah ini ditandai sebagai hari yang luar biasa dalam sejarah umat Islam, yaitu berpindahnya Nabi ya dari Mekah ke Madinah. Maka ditandai tahun baru Islam itu dengan Hijriah ya. Mengapa ini menjadi titik penting bagi umat Islam? Karena selama Rasulullah dakwah di Mekah itu berbagai persoalan terus menerus ya, di depan bahkan di belakang ya, dari berbagai penjuru Allah ya. Rasulullah ya, bahkan dikejar-kejar ya, ingin dibunuh ya, difitnah dan sebagainya. Itu di Mekah selama ya, kurang lebih 13 tahun. Begitu juga dengan para sahabat ya. Sahabat-sahabat yang di Mekah itu juga luar biasa perjuangannya menegakkan agama Allah. Bahkan tidak banyak sahabat-sahabat yang kondisinya miskin, nggak punya harta, benda, jiwa, sering disakiti ya, oleh kaum musyrikin yang ada di Mekah. Apalagi sahabat-sahabat yang bekerja sebagai buruh, ya, sebagai budak, lihat yang tuannya itu masih musyrik, senantiasa mengawasi, mengintai, bahkan seringkali menyiksa
kalau sahabat ini ikut perkumpulan dakwah Nabi Muhammad SAW atau menunjukkan keislamannya kepada kaum musyrikin tuh mereka nggak ridho, nggak suka. Bahkan sahabat Nabi Bilal bin Rabah sampai diarak ke tengah padang pasir terik, ya, digencet pakai batu besar badannya, sampai nanti dibebaskan oleh sahabat Nabi. Itu adalah perjuangan dari sahabat-sahabat Nabi selama di Mekah, penuh intimidasi, ya. Bahkan Nabi dikejar-kejar, ingin dibunuh dan sebagainya. Ini bukti bahwa perjuangan dakwah Nabi selama di Mekah itu tidak enteng atau berat. Apalagi ketika ada perintah dari Rasul untuk hijrah ke Madinah, ini berat lagi. Sudah nyaman tinggal di kampung halaman, ya, disuruh pindah. Padahal di kampung halaman itu sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan leluhurnya beratus-ratus tahun, ya. Daya kalau yang punya tanah, ya tanahnya ditinggal, punya ternak-ternaknya ditinggal, ya. Punya sawah, punya kebun, tinggal semuanya. Nah, ini perkara yang tidak mudah Bapak Ibu, ya, untuk hijrah, ya, ke Madinah. Namun yang terjadi Bapak Ibu, ternyata dalam perjalanan hijrah, pertama adalah Rasulullah diterima oleh sangat baik oleh kaum Ansor, sahabat-sahabat dari Ansor. Mereka sangat senang kedatangan kaum muhajirin, orang-orang Mekah, sahabat Nabi dari Mekah yang hijrah ke Madinah. Yang itu sebenarnya di luar bayangan teman-teman sahabat-sahabat Nabi muhajirin. Kira-kira nanti orang-orang Ansor itu, orang-orang Madinah itu mau menerima kita enggak ya? Kita enggak bawa apa-apa, miskin dan sebagainya, ya. Mereka kaya dan sebagainya. Nah, itu Pak. Yang terjadi adalah sebaliknya Bapak Ibu. Sahabat-sahabat Ansor justru menganggap mereka sebagai saudara dekat, kerabat, bahkan melebihi dari kerabatnya keluarga. Menganggap rumah mereka ya rumahnya orang muhajirin, kampung mereka ya kampungnya Nabi Muhammad SAW. Sampai tidak ada sekat. Muhajirin Ansor enggak, semua milik umat Islam. Monggo mau berteduh di mana, bermukim di mana, tinggal pilih. Itulah sambutan dari kaum Ansor yang dengan penuh sukacita kedatangan Rasul dan para sahabatnya. Bahkan ketika Nabi datang, Nabi sudah dihadang oleh sahabat-sahabat yang kaya-kaya. Ya Rasul, monggo pinarak di rumah kula mawon, dalam kula mawon. Di rumahnya tingkat telu, tingkat apa? Cara sekarang mobil banyak dan sebagainya, istilahnya elit, ya. Itu mempersiapkan semuanya menyambut Nabi supaya Kanjeng Nabi kersa, ya, pinarak, berdiam, bermukim di sahabat-sahabat yang kaya raya elit itu. Udah rayakan. Tapi Nabi menjawab, tidak. Tidak usah seperti itu, wahai sahabat-sahabatku. Saya tahu maksudnya panjenengan baik dan sebagainya. Nah, terus gimana nih Rasul? Panjenengan nanti di mana? Harus di tempat saya. Semua fasilitas sudah penuh. VIP. Semuanya siap. Nabi dawuh, ya, saya akan bertempat tinggal sesuai di mana onta saya ini bertinggal. Nah, ini pangkelanipun, ontonipun Kanjeng Nabi itu lewati duduknya di rumah siapa. Nah, ternyata ontanya Nabi itu tinggal duduk deprok dan dalamnya sahabat Nabi Ansor yang miskin Bapak Ibu. Sing ora duwe,
akhirnya orang sing mereni wong ning omahe ora duwe. Jadi sahabat-sahabat yang sugih tadi tidak mereni, tidak Nabi teman. Sahabat-sahabat Ansor menerima dengan sukacita kehadiran Nabi hijrah di Madinah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebagian sahabat juga masih ada yang tertinggal di Mekah. Nah, ini penting. Yang kedua, mengapa mereka tidak mau ikut hijrah ke Madinah? Ya karena kahanan. Satu, miskin, nggak punya apa-apa, anaknya banyak, terikat kontrak dengan orang-orang musyrik di Mekah, tuannya orang musyrik, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Terpaksa sahabat-sahabat ini tidak bisa hijrah ke Madinah, tetap di Mekah dengan kondisi ya memang sangat mengenaskan. Mengenaskannya gimana? Karena tidak leluasa untuk beribadah kepada Allah. Mereka menyembunyikan keimanannya, ketakwaannya kepada Allah. Karena apa? Sekelilingnya musyrik semua, kafir semua. Kalau dia terang-terangan misal sholat, misal menyembah Allah, akan dianiaya oleh tuannya. Karena mereka miskin, budak dan sebagainya. Maka banyak sahabat-sahabat yang dalam keadaan yang lemah seperti ini yang menyembunyikan keislamannya. Jadi kalau orang-orang kafir kumpul ya ikut kumpul, kalau apa ikut. Tidak menunjukkan, khawatir kalau terjadi apa-apa kepada keluarganya dan dirinya, diancam dibunuh, diancam dianiaya dan sebagainya. Itu yang terjadi pada kaum muslim. Di sisi lain, sahabat-sahabat Nabi yang ada di Madinah kebalikannya, semangat, pokoknya derek dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diminta apapun siap. Nah, itu yang terjadi. Buktinya apa? Buktinya 2 tahun setelah hijriah, setelah hijrah. Nah, pada waktu itu peristiwa perang Badar. Kanjeng Nabi dawuh untuk siap-siap perang Badar. 313 melawan 1000 lebih, ya, dengan kekuatan yang penuh. Yang 1000 itu, yang 313 itu sebagian besar mayoritas jalan kaki. Kalau yang 1000 mayoritas punya onta, punya kuda dan sebagainya lengkap. Tapi karena dawuhipun Kanjeng Nabi berjuang di jalan Allah, semuanya semua. Awalnya Kanjeng Nabi itu berpikir begini, Bapak-Ibu. Apa ya gelem kaum Ansor, penduduk Ansor Madinah ini tak jak perang iki apa ya gelem ya. Wong kita ini sudah ngerepoti pendatang dari Mekah, terus ngerepoti kok ngajak perang bareng, jiwa raga, apa ya kira-kira mereka mau ya. Awalnya seperti itu. Nabi itu karena tidak ada kewajiban bagi kaum Ansar, penduduk Madinah itu ikut turut berperang. Awalnya tidak ada perjanjian. Yang terjadi adalah sebaliknya, Bapak Ibu. Orang-orang Madinah, kaum Ansar justru siap 100% samina wa ata'na. Nabi ndawuhi perang Badar siap. Nah, maka itu yang pertama dalam berjuang jihad fisabilillah, karena ini konteksnya perang, ya persiapan. Jihad itu apa ya? Peralatannya disiapkan. Yang punya pedang nyiapkan pedang, yang punya onta nyiapkan onta, yang punya semuanya menyiapkan. Makanya di ayat ini Allah dawuh, darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah
Wa kana Allahu ghafurur rahima. Wong-wong kang ora padha melu budal perang saliyane wong-wong kang halangan iku ora padha karo wong-wong kang padha budal perang sapi. Orang-orang yang ikut berjuang di jalan Allah dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan perang-perang yang lainnya untuk menegakkan di jalan Allah, untuk menegakkan agama Allah, mereka statusnya tidak sama dengan orang-orang yang tengok-tengok di rumah tidak ikut berjuang di jalan Allah. Apa ada Pak Iqbal? Ada yang tidak memilih perang ya karena macam-macam, karena takut ini itu dan sebagainya. Terutama orang-orang munafik itu biasanya dia takut untuk berjuang di jalan Allah, takut mati, takut macam-macam dan sebagainya. Lah, ketika ayat ini turun, sahabat-sahabat semuanya sigap. Saya daftar, Rasul, tolong saya dicatat. Saya ikut barisan kloternya si A. Kloter 1, 2. Kloter 2 ada penuh, kloter 3, 6. Kita mau buka 6 nggak berani Pak awalnya. Kloter 6 sapi. Nah, itu kloternya itu sudah dicatat. Pak Awal, ini Pak Awal kloter 2. Dan sebagainya ya. Mas Lutfi terbang 4 dan sebagainya. Catatannya, daftarnya Nabi pun nyatet di sampai jumlahnya 313 sahabat Nabi no daftarin abeh siap jihad di jalan Allah wis apa anak ana pedang bawa pedang ana bendu-bendu dan sebagainya. Semua pingin perang. Di luar dugaan sahabat Ansor daftar semua, saya daftar. Bahkan sahabat Nabi yang buta, Abdullah bin Umi Maktum daftar. Nabi mbok kula pengen daftar. Ini dawuhe Allah, ini ayat ini turun nih. Sapa sing melu jihad di jalan Allah iki derajate bakal dinaikkan oleh Allah. Dhuwur. Abdullah bin Umi Maktum daftar. Tapi karena buta ya kan tidak diwajibkan ngurus awake dhewe angel perang. Jadi ono meneh sing pincang enggak dia. Pincang piye arep perang kan semua. Nah, ada lagi yang anak-anak ya. Nah, anak enggak boleh perang dan sebagainya. Ini makanya Allah menyampaikan tidak sama orang yang berjuang di jalan Allah dan orang yang duduk-duduk saja. Ya. Ing atase wong kang padha ora melu perang sabilillah jalaran alangan itu tadi ya fisik ya, buta mata, pincang dan sebagainya, anak-anak dan sebagainya ya. Ananging karo-karone wong-wong kang budal perang sabil lan wong-wong kang ora budal jalaran alangan mau karo-karone diabang-abang suwarga. Ganjarannya orang berjuang di jalan Allah berperang sabilillah tidak ada lain suwarga. Bahkan dalam catatan sejarah dalam perang Uhud ada sahabat Nabi yang baru saja pernikahan ya, ngantenan. Isuk resepsinan ya, dan gedung ya, dan sebagainya. Kemudian siang, malam kemudian ya, langsung ikut perang karena mendengar deruk hentakan kaki-kaki sahabat Nabi yang berperang. Kemudian jaket jasnya dipakai ya, celananya dipakai, semuanya sampai lupa mandi junub. Nah, ketika perang berarti belum mandi junub, tapi beliau gugur, wafat syahid di jalan Allah. Syahid yang tidak dimandikan. Nah, itulah keyakinan semangat sahabat-sahabat Nabi nindakake dawuhipun Allah dan Rasulnya dengan sangat yakin dan semangat. Lan wong-wong kang ora jalaran alangan mau, sampun. Wong-wong kang ora budal ora krana alangan kelawan oleh ganjaran kang agung pirang-pirang derajat, pangapuran lan rahmatipun Allah wa kana Allah ghafur.
Orang-orang yang ikut berperang di jalan Allah, pangkat derajatnya ditinggikan oleh Allah. Makanya syuhada-syuhada Allah, pejuang-pejuang Allah, mati syahid itu selain swarga, derajatnya ditinggikan oleh Allah. Sulit untuk dilampaui. Jadi kalau syuhada-syuhada ini, karena betul-betul yakin menyaksikan Allah dan Rasulnya. Dengan apa? Harta dan jiwa, pikiran, semuanya. Ya, jadi sudah tidak mikir keluarga, nggak mikir apa, budal apa, bujo ya orang, tinggal dan sebagainya. Karena Nabi Daud tadi ayat ini turun, darajatim minhu wa maghfirata wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahim. Wis entuk derajat sing dhuwur, ampunan Allah, rahmat Allah, entuk surga. Ini wong sing jihad di jalan Allah. Innalladzina tawaffahumullahu humul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustanafina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan wa fatuha jiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Ayat 97. Nih, sak temene wong-wong kang padha mati ing hale dheweke padha nganiaya awake dhewe, orang-orang yang mati. Ini kebalikannya, mati tapi bukan di jalan Allah, mati karena menganiaya diri sendiri. Sebab kumpul karo kufar lan ora enggal-enggal hijrah. Nah, ini ada sahabat-sahabat yang menyembunyikan keislamannya di Mekah, nggak hijrah, kumpul karo wong-wong kafir melu perang Badar, melu perang Uhud, dia melu tapi neng pasukane mungsuh. Kemudian mereka mati orang dalam jalan Allah, mati membela orang-orang kufar tadi. Ditambah orang enggal-enggal hijrah, mereka tidak segera hijrah. Mebang-mebang Madinah iku ana ing dina kiamat didangu. Engko ning dina kiamat tu didangu, kepriye kahanane ira kabeh ing dalam agama Islam? Kalian itu bagaimana? Ini yang akhirat Allah dawuh. Kalian itu bagaimana di dalam beragama Islam? Kahanane iki piye? Kuat ya, apa dhaif? Kuat apa lemah dalam menegakkan ajaran Islam? Tuli wong-wong mau padha matur, kawula sedaya ringkih ya Gusti. Boten wonten ing Mekah, ringkih wonten ing Mekah. Kami ini lemah, dhaif di Mekah. Nuli didhawuhi, apa sira kabeh ora ngerti yen bumune Allah itu jembar. Ya gene ora padha hijrah. Wong kang mengkono sifate iku panggonane neraka jahanam, ala-alane panggonan bali. Sudah tidak mau hijrah, menyembunyikan Islamnya di Mekah, malah ikut gerombolannya, pasukannya kafir Mekah. Ya, ikut mereka bahkan dalam perang ya, melawan Nabi dan sahabat. Perang Badar, perang Uhud, ditambah mereka mati. Nah, mati dalam kekufuran. Maka Allah menanyakan, kok kamu tidak ada daftarnya ya? Dalam perang Badar ini, kamu tidak ada daftarnya dalam perang-perang Nabi. Kamu waktu itu ada di mana? Catatan saya nggak ada lah ini. Kejaba wong kang padha apes temenanan, kecuali orang-orang yang betul-betul nasibnya lemah, apes. Yaitu wong-wong lanang, wong-wong wadon lan bojo-bojo kang ora kuat. Ora kuat apa ora kuat? Ngreka bisane hijrah lan ora weruh dalan
mebang-mebang panggonan hijrah, kecuali orang yang sangat lemah, perempuan, anak-anak yang tertindas dan sebagainya, betul-betul lemah. Nah, itu yang lemah banget dan sebagainya, ya ini dikecualikan. Wong-wong kang mengkono iku menawa Allah Ta'ala paring pangapura. Nanti wong-wong yang seperti itu menawa Allah memberikan ampunannya. Ayat iki tumurun sebab ana sawetara wong Islam kang ora enggal-enggal hijrah. Jadi ayat ini turun, ada kaum muslimin yang di Mekah itu tidak segera hijrah. Dheweke ora wani nglairake Islam, dia tidak mau menunjukkan keislaman, enggak mau. Takut ya kalau dianiaya dibunuh. Sehingga nalika perang Badar uga kepeksa melu berangkat minangka bolone kufar. Perang Badar malah dia melu gerombolane kufar. Gimana ya? Lan pungkasane mati ana ing perang Badar. Janjane Islam, tapi ora kuat nuduhke keislamane dan sebagainya, takut dianiaya, takut dibunuh dan sebagainya. Kemudian dia malah ikut perang. Nah, perang Badar itu ikut siapa? Ikut gerombolannya kaum Mekah, mati. Nah, ini Allah menghukum orang-orang yang seperti ini. Mengapa kamu tidak segera hijrah pada waktu itu? Ya, bukankah bumi Allah itu sangat luas? Kenapa? Dan sebagainya. Mengapa kamu tidak hijrah? Tidak berjuang di jalan Allah dan sebagainya. Nah, dan juga banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain yang menyembunyikan keislaman. Makanya seringkali dalam peperangan ini Nabi memberikan wasiat dawuh, ya, si A, si B itu Islam dan sebagainya. Orang-orang Mekah yang hatinya Islam, yang sudah berbaiat kepada Allah, tapi yang berbaiat kepada Rasul, tapi tidak menunjukkan keimanannya dan ketakwaannya karena takut dianiaya dan sebagainya. Sebaliknya sahabat-sahabat Nabi yang lain yang menunjukkan keimanannya, ketakwaannya di jalan Allah, berjuang fi sabilillah, maka Allah akan memberikannya ampunan dan juga memberikannya rahmat dan juga memberikan balasan swarganipun Allah Ta'ala dan derajat yang tinggi. Jadi ada riwayat yang mengatakan derajat orang yang berjuang di jalan Allah itu ada 100 derajat lebih. Nah, tinggi, derajatnya tinggi. Makanya ayat ini turun menjadi penyemangat sahabat-sahabat Nabi untuk terus berjuang di jalan Allah. Juang dengan apa? Dengan harta, jiwa, pikiran, seluruh yang ada dalam diri kaum muslimin, yang punya tenaga, punya harta, semua dikeluarkan semua. Ya, jadi harta itu ya, sebagai bukti yang pertama ya hartanya, jiwanya itu dua di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai ayat juga bahwasanya untuk menuju berjuang dengan Allah itu banyak sekali rintangannya, hambatannya, keluarga, sahabat, kerabat, dan sebagainya, anak-anak dan sebagainya. Sehingga ayat ini memperkuat, memberikan hikmah bagi kaum muslimin untuk terus apa? Ya, menegakkan agama Allah. Berjuangnya apa? Sekarang sudah nggak ada perang, ya juang yang dari yang nggak baik yang menjadi baik. Berjuang meninggalkan yang tadinya melaksanakan hal-hal yang buruk, hijrah menuju hal-hal yang baik. Berjuang
yang selama ini sudah baik lebih baik lagi dan sebagainya. Ya, itu spirit dari ini adalah spirit hijrah, ya, berpindah ya, dari yang nggak baik menjadi baik dan sebagainya. Ya, dan orang yang duduk berjuang di jalan Allah itu tidak sama dengan orang yang berdiam diri, tidak melaksanakan apapun, ya, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak sabilillah, tentunya berbeda. Tapi orang-orang yang berjuang di jalan Allah, apapun yang dilakukan, sekecil apapun perubahan diri, terutama berjuang melawan diri sendiri, itu juga bagian dari jihadul akbar. Bahkan setelah perang Badar itu Nabi Dawud ada jihad yang lebih besar, yaitu adalah menawan hawa nafsu, melawan diri sendiri, hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita itu musuh yang luar biasa, yang mengajak hal yang buruk dan sebagainya. Itu kita harus melawannya, kita harus berjuang, berjihad dan sebagainya. Termasuk melawan kemalasan dan sebagainya, melawan kebodohan, kefakiran dan sebagainya. Itu bagian dari berjihad di jalan Allah dalam konteks kekinian. Saya kira itu Bapak Ibu, ayat ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah, kita diberikan kekuatan iman dan takwa oleh Allah. Ketika iman dan takwa itu diberikan kekuatan dalam diri kita, kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dengan tulus, dengan ikhlas, dengan merdeka tanpa ada halangan, ya, dan kita senantiasa mendapatkan petunjuk, pertolongan dan rahmatipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, jalannya orang-orang soleh, minal anbiya'i wal mursalin, para nabi, para rasul, jalannya para utusan. Mudah-mudahan ini yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, berapa menit Pak? 1 menit. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada tutup. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.